kesuksesan seorang anak dalam belajar, kesuksesan anak dalam kesuksesan dalam berinteraksi sosial di lingkungan akademis berikutnya, bahkan juga lingkungan sosial di masyarakat formal gitu, itu sangat ditentukan juga dari hubungan yang harmonis dengan dia dengan guru. Tapi kalau kita punya mindset, pola pikir, udah dari rumah kita bangun bahwa saya ingin ketemu dengan anak-anak murid saya, dan saya adalah orang tua mereka, maka sebagai orang tua kita kan ada apa ya, bisa marah, bisa sayang, bisa negur, bisa kasih perhatian, bisa macam-macam. Jadi total, kalau ngajar tuh total gitu. Semuanya kita gunakan. Tapi kalau master, artinya guru yang betul-betul menempatkan dirinya sebagai orang tua buat anak-anaknya, itu yang langka. Dan saya mau ajak semua kita untuk menjadi master. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mencintai dan mendidik anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kita masih dalam pembahasan tema membangun hubungan yang harmonis, dan judul kita kali ini adalah membangun hubungan yang harmonis dengan guru. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita membangun hubungan yang harmonis dengan guru? Kita akan membahasnya saat ini bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Salam sehat. Kita bisa kompakan gini Iya, batik-batik ya. Apa karena ngomongin guru kali ya? Ini menarik Bu Helena. Udah ada yang atur kayaknya ya. Oh, puji Tuhan. Ini menarik Bu Helena, Iya. karena membangun hubungan harmonis dengan guru. Gak kepikiran mungkin sama banyak orang kayaknya, kok harus dibangun sih hubungan yang harmonis dengan guru itu, kenapa ya Bu Helena? Apalagi Bu Helena punya sekolah, pengajar juga ya kan Bu Helena? Iya, jadi saya pikir kita semua yang pernah sekolah ya, kita semua pernah ngalamin jadi anak SD, anak SMP, anak SMA, pasti pernah dong ketemu sama guru yang killer. Pasti, ada lah yang dicap sama anak-anak. Atau mungkin nggak killer sih, bisa juga mungkin nggak killer sih Bu, tapi ngeselin gitu, ya kan, ngeselin. Atau mungkin cuek banget, nggak peduli gitu. Kayaknya dia ada dan tiada, nggak ada bedanya gitu. Hubungan-hubungan yang tercipta antara kita dengan berbagai macam guru ini sebetulnya membuktikan bahwa kita tuh sebetulnya akan sukses atau enggak pada bidang studi tersebut gitu. Jadi katanya dari satu penelitian yang saya dapatkan bahwa kesuksesan seorang anak dalam belajar, kesuksesan dalam berinteraksi sosial di lingkungan akademis berikutnya, bahkan juga lingkungan sosial di masyarakat formal gitu, itu sangat ditentukan juga dari hubungan yang harmonis dengan dia dengan guru. Jadi kalau dia hubungannya kurang baik ya, misalnya ada kejengkelan, ada kemarahan, ada rasa kepahitan juga sama salah satu guru ini, itu bisa berdampak juga ikut sebel kita sama mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut gitu. Dan itu akan membuat jadi nilainya belum tentu baik kan? Iya, dan bukan cuma nggak baik juga, Fa, tapi akhirnya bisa jadi cita-cita dia akhirnya hancur gara-gara hubungan yang nggak harmonis ini. Oke, ini bahasa sederhana seperti ini deh, contoh hidupnya saya deh langsung. Saya itu sebenarnya tuh sangat menyukai matematika ya sejak SMP. Nah waktu SD saya benci banget matematika. Kenapa? Karena gurunya tuh galaknya minta ampun. Galak, dan dia tuh sangat membedakan antara anak yang les sama dia sama anak yang nggak mau les sama dia. Jadi kalau les sama dia nanya dijawab, tapi kalau saya karena nggak les sama dia, saya nanya nggak dijawab, malah disuruh pulang gitu. Udah, ini saatnya pulang, kamu pulang. Tapi saya nggak ngerti Bu yang itu, yang les tinggal sini, kamu nggak les kan, pulang gitu kan. Sedih banget. Jadi saya jadi bukan saja saya sebel sama gurunya, saya juga sebel sama pelajarannya. Jadi setiap pelajaran matematika saya langsung keringet dingin tuh.
Ya kan langsung sebel banget ya. Nah, untungnya ketika saya masuk SMP ketemu dong sama guru matematika yang aduh suka main games gitu ya. Terus kalau kita angkat tangan, malah dia seneng banget. Mhm. Yang penting konsentrasi, kalau enggak timbuk juga sih sama dia gitu. Tapi maksud saya ini menyenangkan sekali. Akhirnya saya jadi suka sama gurunya. Pelan-pelan jadi suka juga sama mata pelajarannya. Akhir tadi yang saya benci matematika jadi saya suka banget matematika. Nah, berlanjut ke SMA. Waktu di SMA saya ketemu sama guru kimia yang males banget menjawab pertanyaan. Jadi kalau saya angkat tangan udah pegel banget nih, nggak dijawab loh, nggak dijawab sama dia. Eh, apa tuh namanya, mungkin juga dia salah dengar atau kayak gimana, tapi kok berulang ya. Lama-lama sekali, dua kali saya nanya nggak ditanggepin, akhirnya saya diem dong. Habis itu diem, lama-lama karena nggak ngerti, saya nanya sama teman juga malu gitu ya. Gengsi gitu lah, masih si Anak-anak remaja SMA kan, ya. remaja gitu loh, takut disangka bodoh kan. Nah, lama-lama akhirnya saya disebel sama kimia. Tahu nggak, akhirnya saya nggak di antara semua IPA itu kimia yang paling jelek. Nilai saya paling cuma 6 kali apa 7 ya, saya lupa. Nah, saya ngelamar ke kedokteran nggak keterima. Nah, waktu tahun berikutnya saya diajak sama teman-teman nih sudah kuliah. Terus teman-teman saya bilang gini, coba lagi yuk masuk kedokteran yuk gitu kan. Tapi aku kimianya nggak bisa. Belajar aja dulu belajar gitu. Terus saya belajar sendiri nih. Saya belajar persiapan lah buat Stipen Maru dulu zaman saya namanya Stipen Maru ya, penerimaan mahasiswa baru. Nah, waktu kita belajar bersama tuh di kamar tuh saya ingat banget 1 bulan kita nggak keluar-keluar ya, cuma makan terus udahlah Belajar khusus ya. belajar khusus gitu. Terus saya pelajari kimia sendiri gitu ya dari kunci jawabannya. Aduh, kimia tuh enak ternyata gitu. Kenapa saya dulu benci kimia? Saya sebel banget. Akhirnya saya tembus. Saya keterima di Fakultas Kedokteran Samratulangi ya di Manado. Tapi sayangnya ya karena kejauhan orang tua saya nggak kasih gitu. Tapi saya bisa dapat satu pelajaran bahwa sebetulnya kalau hubungan saya dengan guru kimia itu baik, mestinya saya nggak akan masalah soal kimia. Karena saya belajar sendiri selama 1 bulan, saya bisa keterima tuh di Kedokteran Samratulangi. Artinya tanpa les, tanpa ada bimbel, tanpa ada guru yang mengajar, ini masalahnya bukan pada kimianya ternyata, tapi masalahnya adalah pada hubungan saya dengan guru tersebut. Dan sehingga masa depan cita-citanya jadi hilang Gitu. karena masalah hubungan. Dan Ya, ini yang mau kita betul. bahas, gimana cara kita sebagai orang tua ternyata kalau anak kita sebenarnya mampu nih dengan mata pelajaran ini, tapi kok dia belakangan ada penurunan. Nah, ini yang kita mesti cari tahu. Yes. Dan bagaimana kita sebagai orang tua mau membangun juga ya menghubungan yang baik antara anak dan juga dengan guru. Yeah. Nah, Bu Helena, sebelum kita masuk ke langkah-langkah berikutnya, mungkin nggak disadari juga oleh para guru atau para pengajar. Pengajar ini bisa di mana aja, di tempat les, bahkan di tempat ibadah juga ya kan? Iya, tempat ibadah ada guru sekolah sahabat Ya, ya. betul. Dan mungkin nggak disadari ternyata mungkin mereka hanya pikir oh ya tiap anak berbeda-beda juga, tiap anak berbeda-beda ya sudahlah seperti itu. Apa yang diperlukan oleh para pengajar yang mungkin saat ini sedang menyaksikan supaya dia punya hubungan yang baik dengan para anak-anak muridnya? Memang sulit sih kalau saya bilang guru hanya menempatkan dirinya sebagai pengajar ya. Tapi kalau dia mengatakan bahwa saya adalah orang tua mereka, nah itu semangat kita untuk mengenal person by person, setiap anak per anak itu akan muncul. Tapi kalau kita tanamkan di otak kita label di dalam diri kita, saya ini pengajar, ya udah tugas saya ngajar, mau ngerti nggak ngerti bodoh. Mau kamu perhatian nggak perhatian, masa bodoh, yang penting saya sudah ngajar, saya dapat gaji, selesai kan gitu kan. Tapi kalau kita punya mindset, pola pikir udah dari rumah kita bangun bahwa saya ingin ketemu dengan anak-anak murid saya dan saya adalah orang tua mereka, maka sebagai orang tua kita kan ada bisa marah, bisa sayang, bisa negur, bisa kasih perhatian, bisa macam-macam seperti seorang mama gitu kan. Mama kan bisa marah kan, kok kamu nggak perhatian kenapa kan gitu kan, perhatikan sayang kan gitu kan. Jadi sikap kita akan berbeda.
Jadi ya tergantung pilihan sih. Kita mau jadi pengajar atau menjadi mama buat mereka atau papa buat mereka. Di tempat mereka Iya, belajar ya. ya kalau saya mengatakannya master teacher ya. Oke. Jadi bedakan antara master dengan teacher. Kalau teacher itu pengajar ya yang bekerja hanya untuk menyampaikan informasi dan dapat gaji selesai gitu. Tapi kalau master dia berpikir gimana caranya supaya anak-anak muridnya ini jadi suka belajar dan mencintai belajar dan berhasil lebih dari dia. Itu. Nah, kalau di manapun kita berada ya, mungkin di gereja atau di sekolah atau di tempat les, kita punya pola pikir seperti ini, kita sudah label seperti itu, kita akan mudah nih mengikuti langkah-langkah bagaimana caranya untuk menjalin hubungan yang harmonis antara anak murid kita dengan kita sebagai pengajar. Nah, kita masih akan membahas lagi langkah-langkah apa saja kalau kita sebagai orang tua melihat ada tanda-tanda ada hubungan yang nggak baik nih antara pengajar dengan anak kita atau guru dengan anak kita. Kita masih akan bahasnya, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas membangun hubungan harmonis antara anak dan juga pengajar atau guru. Dan kita masih akan membahasnya bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Helena. Nah, tadi Ibu Helena sudah sampai katakan masing-masing lah pengajar juga harus punya rasa bagaimana dia mendidik anak-anak ini seperti dia mendidik anaknya sendiri ya gitu Bu Helena. Lantas apa nih langkah-langkah yang harus dilakukan kalau orang tua, kita sebagai orang tua di rumah ternyata melihat anak kita nggak ada, kayaknya ada hubungan yang kurang harmonis nih dengan pengajar ya. Itu gimana Bu Helena? Jadi sebenarnya kita bisa ukur ya, apakah anak kita itu nyaman atau enggak dengan gurunya, artinya punya hubungan yang harmonis enggak dengan gurunya, kita lihat aja. Jadi kalau dia punya hubungan yang harmonis dengan gurunya, dia akan merasa hangat ya, merasa hangat, pengen deh ke sekolah gitu, pengen banget deh, apa tuh namanya, belajar mata pelajaran ini nih. Mama, cepet dong Ma, aku pagi ini jam pertama nih pelajaran ini. Oh, berarti dia senang banget sama pelajaran ini. Bisa diprediksikan bahwa dia punya hubungan yang positif dengan pengajarnya gitu. Dan ya kita apa namanya mungkin bisa tanya kenapa kamu senang sama pelajaran IPA misalnya, matematika atau kimia atau sejarah, kenapa kamu suka gitu. Nah, dia kan bercerita tuh panjang lebar bla 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 bla. Oh iya kita bisa support. Tapi sebaliknya ketika dia merasa ada sesuatu yang mengganjal akan memunculkan konflik, ya kan, konflik. Jadi ada dua situasi sih. Situasi di mana anak-anak merasa dekat, close ya. Satu lagi merasa ada konflik. Aduh, sebenarnya gue nggak mau ke sekolah nih. Cuman ya gimana lagi ya kalau nggak absen kan gitu ya. Jadi ke sekolah itu satu beban yang berat buat dia. Sama kayak kita disuruh lembur tiap hari, mabuk juga kan gitu ya. Jadi orang tua bisa melihat tandanya seperti itu, dan mungkin juga penurunan dari nilai-nilai dia ya, kemudian dari ekspresi dia, dari celutukan yang sering muncul mungkin lagi makan kayak si Ser itu tuh ngeselin banget gitu. Kamu sering banget lo ngomongin Ser itu ya. Kenapa? Nah, ada apa? Tanggapi gitu. Karena kalau nggak ditanggapi, yang ada itu kan jadi bola salju kan. Kesebelan sekali, 2 kali, 3 kali, terus lama-lama ditebel, lama-lama akhirnya merugikan diri dia sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, saya korban gitu. Saya jadi harusnya saya ada di kedokteran jadi enggak gitu. Ya gimana pun saya tetap bersyukur dengan apa yang saya alami sekarang. Tapi maksud saya, andaikan anak-anak kita harusnya sudah disiapkan Tuhan ke sana, tapi gagal hanya gara-gara hubungan yang kurang harmonis dengan guru, kan sayang banget gitu. Iya kan? Apalagi kalau di gereja misalnya, harusnya dia tuh suka untuk belajar melayani dan sebagainya. Tapi karena ada sikap yang kurang pas yang membuat hubungan jadi tidak harmonis antara dia dengan guru rohaninya, kan akhirnya jadi punya pandangan yang salah. Karena saya pernah membaca tulisan seorang selebritis di Amerika. Dia mengatakan bahwa dia sebel dengan gereja karena apa, dia seringkali takut-takutin nggak masuk surga lo, nah, kayak gitu kan, oleh pengajarnya gitu. Nah ini kan kalau orang tuanya nangkep cepet, mungkin si selebritis ini tidak akan meninggalkan gereja gitu, ya kan? Nah ini yang mau kita harus tahu lah alarm-alarm yang diberikan anak-anak kita dan ya. harus seperti apa guru itu. Betul. Gitu ya. Nah Ibu Helena
tadi kita udah tahu tanda-tandanya itu seperti Mm-mm. apa aja. Lantas Jadi harus bagaimana gitu loh iya, ya. langkah-langkahnya itu harus seperti apa nih? Apa Iya. yang harus Nih Eva dilakukan? ini adalah seorang guru rohani, jadi dia juga sebenarnya punya pergumulan. Karena kita semua nih akan menjadi, mungkin kita nggak sadar kita adalah guru-guru Iya, juga nih buat anak-anak kita buat ya, anak-anak kita, ataupun kita ponakan. benar buat ponakan, jangan sampai kita punya hubungan yang nggak baik nih Betul, dengan betul. anak-anak yang kita ajar. Iya, betul sekali. Jadi yang pertama sekali, kenali anak-anak kita, kenali murid-murid kita, orang per orang, Nah ini person dia by Bu person. Helena, kan kalau kata pengajar-pengajar mungkin yang saat ini nonton, ataupun saya sendiri, anak murid saya kan nggak cuma satu Bu Helena, ada Banyak. puluhan nih Bu Iya. Helena. Jadi saya belajar dari dosen saya. Jadi kalau dia sadar bahwa yang diajar tuh banyak kelas. Jadi dia bilang, tolong dong kalian pakai label dulu. Ya, beberapa pertemuan tolong kalian pakai label ya. Nah kalau di sekolah mungkin ada name tag ya Name-tag-nya. gitu ya. Nah itu jadi dia biasa memanggil gak, kamu nggak begitu. Ya sebut namanya Eva, Salomo gitu kan. Nah, apa namanya, tolong kerjakan ini. Jadi semua orang akan merasa disayang, diterima dan dihargai ketika disebut namanya dengan benar Karena gitu. seperti merasa ada ikatan ya. Jadi jangan dimain-mainin sama orang, misalnya Epok kamu ya, Eva Pak, oh ya Pak, Eva Pak, Ella, ngeselin ya gitu kan. Ya kan, jadi buat mainan kayak gitu nggak lucu banget deh. Karena apa? Karena anak-anak itu apalagi kalau yang anak-anak yang remaja itu harga diri itu harus dijaga, karena mungkin ada yang CCP-nya dia gitu kan. Dia juga sedang terkoneksi dengan lawan jenisnya gitu. Kalau dipermalukan seperti itu, walaupun maksud kita bercanda, itu akan membuat hubungan mulai rusak kan gitu kan. Jadi kenali apa sih hobi dia gitu. Boleh tahu juga, mungkin bisa tulis tuh pada saat pertemuan pertama itu, kesan pertama begitu menggoda deh. Setelah itu setelah Anda ya. Jadi kalau hari pertama mengajar gitu ya, atau mungkin sekarang sudah telanjur lah ya, nggak apa-apa. Kalau emang kita belum kenal anak-anak murid kita, sebarkan itu. Tulis namanya, hobinya apa, terus mainan kesukaanmu apa yang kamu lakukan pada saat kamu sedang santai, terus makanan kesukaan apa. Boleh, nanti kita baca-baca di rumah gitu ya. Atau mungkin kita diskusikan bersama jadi pada saat belajar, jangan langsung pelajaran gitu. Kita lihat anak-anak sudah mulai jenuh, dikasih nilai, dikasih tes, anjlok terus. Ini mungkin saatnya kita perbaiki hubungan dulu deh. Kita ngobrol dulu yuk. Ngobrol apa kayak tentang cita-cita dia. Oke, semua anak tolong dong tulis siapa tokoh yang paling kamu suka. Mungkin di keluarga, mungkin di dunia ini gitu. Silakan tulis alasannya kenapa. Ya, kenapa kamu suka Bung Karno? Nah, karena begini. Oh, kamu kenapa suka sama Rasul Yohanes? Karena begini. Oh, ya. Bagus. Nah, jadi ketika anak itu merasa bahwa pendapatnya diperhitungkan, connected deh. Langsung dia merasa bahwa saya tuh cocok nih sama si guru gitu. Karena apa? Dia ngertiin saya. Dia mau terima saya loh. Dia bilang saya hebat loh. Karena saya memilih Bung Karno, Rasul Yohanes, saya memilih Ratu Esther sebagai idola saya, sebagai tokoh yang saya sukai lah gitu ya. Mungkin bukan idola, panutan saya gitu ya. Saya dimengerti loh gitu. Jadi nggak bilang gini, masa kamu sama siapa? Sama si Tukul, masa Tukul sih idola kamu? Aduh, yang ini dong, yang ini. Aduh, padahal dia mungkin suka karena gayanya Tukul tuh lucu, cerdas gitu ya dalam membuat humor kayak gitu kan. Tapi kita karena nggak setuju dengan di hati kita langsung, kok kamu gitu? Iya, waduh. Itu penolakan dari dia. Penolakan, dan walaupun ketawa satu kelas, tapi rusak sudah hubungan kita dengan si anak ini. Dan perbaikannya sulit tuh. Kalaupun bisa diperbaiki, tetap aja membekaskan gitu kan. Makanya mari kita hargai semua anak-anak kita, even tuh anak kecil sekalipun yang ingusan, hargai dia, karena itu akan dikenang terus sampai kapanpun. Betul. Gitu. Wah, ini ternyata jadi kenali dulu, itu langkah pertama aja langsung dikasih tahu, kenali. Mungkin orang berpikir, oh iya saya udah kenal, tapi maksudnya nama doang. Iya, bukan kenal sekedar nama ya, betul. tapi menyelami anak kesukaannya kesukaannya. Apa sih yang dia harapkan, cita-citanya apa, seperti itu. Nah, kita masih akan bahasnya lagi Bu Helena, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child.
Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana membangun hubungan yang harmonis antara anak dengan pengajar. Di segmen sebelumnya Ibu Helena sudah katakan langkah pertama itu kenali anak-anak yang kita ajar Ibu Helena ya. Mhm. Bukan sekedar tahu nama nih, tapi Mhm. personalnya dia seperti Mhm, mhm. apa. Itu langkah pertama tuh menurut saya, wah ternyata langkah pertama langsung Udah lakukan belum? itu dia, saya udah lakukan belum ya? Jadi pertanyaan juga nih, Mhm, siapa mhm, tahu saya mhm. cuma tahu namanya doang, Yes, nggak tahu dia sukanya ya apa. Wah, gitu. langkah Jadi berikutnya gimana Bu Hana? jadi, apa namanya, kalau tak kenal maka tak sayang itu benar banget Iya gitu. bener, Bagaimana mungkin kita bisa mengerti bahwa anak itu nih saat ini pandemi nih, tuh anak tuh kok nggak nongol ya di apa, di, Zoom kita, mmm, Zoom meeting kita. Eee, Mungkin kita bisa marah gitu, "Kenapa dia nggak masuk ya? Ini kan pelajaran penting nih, mau ulangan lagi besok." Tapi karena kita tahu bahwa dia ekonominya lemah gitu, kita tahu bapak ibunya sedang nggak bekerja, kita akan, lebih mudah untuk mengerti gitu loh, betul, ya kan, mengerti bahwa, anak ini bukan karena nggak mau, bukan karena dia malas, bukan karena dia ngelawan, tapi memang kondisi seperti itu kan, malah kita jadi berpikir, "Gimana cara nolong anak ini?" mhm, Oke mungkin, kita bisa bilang, kita telepon aja deh, "Nak, udah besok kamu, ini aja deh, apa tuh, datang ke sekolah, ada WiFi di sekolah, pakai aja di situ," gitu misalnya, gitu kan. Pakai prokes ya dan mhm, sebagainya. Kita akan, berusaha cari bantuan. Kenapa? Memberikan bantuan, menawarkan bantuan, karena kita mengenal siapa dia, gitu. kondisi dia, apa yang dia Nah, butuhkan, seperti itu. Nah, yang kedua memang kita seperti yang tadi, kalau kita udah kenal, kita akan mudah untuk empati ya. iya, Kita akan mudah untuk merasakan apa yang dirasakan dan, mmm, kita bisa mengerti, kok ini anak nggak nyaman kenapa gitu. Dan kalaupun kita nggak ngerti, kita akan terganggu gitu loh. Kenapa sih anak ini kok kayaknya garuk-garuk kepala terus, dikit-dikit menunduk begitu, mmm, kenapa ya? Kita akan coba cari tahu. Mungkin kita akan japri dia, atau mungkin kita home visit ke mhm. rumahnya. Ada apa sih sayang kok setiap pelajaran, "Mem, kok kamu kok kayaknya seperti kayak gelisah gitu, kenapa nak?" Gitu kan. Nah, dari ngobrol-ngobrol karena kita udah punya hubungan yang baik, dia akan mudah terbuka. Mungkin di kelas dia mau ngomong susah kan, Karena ada depan teman-temannya, anak-anaknya heeh, teman-teman yang lain. Nah, mungkin dia ada perasaan nggak nyaman karena, nggak nyaman dan nggak aman karena mungkin ada beberapa anak yang suka ngolok-ngolok dia, mmm, atau mungkin menjauhi dia pada saat kelompok belajar gitu. Nah, itu kan nggak terungkap kalau kita tidak, apa tuh namanya, empati ya, kita tidak empati. Nah, berikan kepastian kepada anak-anak murid kita bahwa bersama saya, kamu akan, apa namanya, merasakan, nyaman karena apa, saya menerima kamu. Dan yang kedua, kamu akan aman, tenang aja, saya nggak akan, nge-judge kamu atau saya tidak akan menghakimi kamu dengan, tuduhan-tuduhan yang nggak benar gitu kan. Kalau saya misalnya tersinggung, ya kita akan komunikasi. Kalau kamu juga nggak nyaman dengan saya, kita komunikasi. Nah, itu kita berikan kepastian itu, kita betul. kasih garansi bahwa kamu aman loh dengan saya, ya seperti itu. Nah, kalau dia sudah aman dengan kita, dia bisa ngomong macam-macam. Iya, karena udah ada kedekatan yang tadi Iya, kan, dia bisa ngomong dengan sangat terbuka. mmm, Bahkan kadang-kadang suka agak agak ini ya, agak mmm, menyimpang-simpang sedikit juga sih. Ini kayak mulai nggak sopan nih, gitu kan. Nah ya, nah itu sebabnya kalau kita ngeliat kayaknya udah mulai nggak sopan, kita sampaikan, "Nak, boleh nggak ya kalau misalnya ngobrolnya itu, nyeletuknya boleh nyeletuk, tapi nanti pada saat mem selesai menjelaskan, mhm. ya? Nanti ada waktunya. Tapi kalau memang lagi menjelaskan kamu nyeletuk sana terus ketawa, nyeletuk sana ketawa, kan akhirnya nggak selesai-selesai di penjelasan. Yang rugi siapa? Kalian loh. Nah gitu kan. Jadi kita tetapkan, walaupun kita sudah mengenal, kita berikan empati kita berikan juga rasa nyaman sama dia, tetapkan, aturan-aturan seperti itu. Kita juga harus, berikan, harapan. "Nih loh saya punya harapan seperti ini. Apa sih yang kamu harapkan dari mem, dari miss?" Misalnya. Itu sebenarnya di awal ya. Mhm, Jadi minggu-minggu pertama itu sebenarnya banyakan, komunikasi untuk saling mengenal dulu yang gitu. tadi perkenalan bukan hanya sekedar kenal nama, tapi juga Yes. harapan-harapan juga Heeh, ya? "Miss, yang kamu bayangkan tuh kalau guru, di kelas sekolah Sahabat tuh seperti apa sih yang kamu senengin, yang kayak gimana sih? Kamu maunya saya seperti apa? Galak kah? Atau suka senyum kah? Atau kalau ngomong suara gimana?" Kayak saya ditegur sama anak murid saya, "Mem, kita senang sama Mem Helen, cuman kadang-kadang suaranya kenceng," gitu kan. Terus, "Oh gitu, kekencengan ya buat kamu ya?" "Iya Mem." "Oh, emang kalau kekencengan kamu merasa apa Nak?"
kita jadi suka ngerasa jangan-jangan Mem Helen marah gitu. Oh. Oh alah, itu. Terima kasih masukan yang bagus banget. Maksudnya keras supaya yang duduk di belakang tuh kedengeran semua. Oh, jadi kalian mikirnya Mem Helen marah gitu ya? Iya, Mem kita suka ketakutan kalau Mem suara kenceng. Oh iya dah, kalau gitu Mem kurangin deh volumenya gitu. Terus udah kan jadi bisa terbuka gitu. Itu pun juga bisa saya yakin nggak mungkin anak-anak Ibu Helena bisa melontarkan masukan kalau di awalnya nggak ada perkenalan yang Ibu Helena jalin dengan mereka dengan baik ya Bu Helena ya. Iya, iya seperti itu. Jadi sekali lagi tak kenal maka tak sayang itu harus kita ingat-ingat terus ya. Dan yang berikutnya juga kita harus punya sikap positif. Jadi apa namanya berprasangka baiklah sama anak-anak gitu. Jadi jangan langsung berpikir bahwa wah ini anak kurang ajar gitu. Kalau misalnya dia ngomong gini, misalnya panggil Miss Eva nih misalnya gini, Hai Eva gitu, ih kurang ajar. Kok nggak pakai Miss gitu kan, nggak pakai kakak lagi, kurang ajar kamu ya gitu kan. Terus gini, langsung kita jadinya cemberut sama dia, marah sama dia, langsung kayaknya, marah nih, tersinggung, masa aku dipanggil nama nih misalnya kayak gitu kan. Coba berprasangka positif lah, berprasangka baik sama anak-anak, karena bisa jadi dia maksudnya bukan tidak sopan, tapi mungkin ada sesuatu alasan, tanya aja baik-baik. Nak, terima kasih ya sudah panggil Kak Eva. Cuman kenapa ya? Kok kamu biasanya panggil kakak, kok tumben hari ini panggil Eva? Kenapa sayang? Karena kan kalau panggil yang lebih tua, seharusnya sih panggilnya ada apa sebutannya, entah ibu, kakak gitu. Kenapa sayang? Boleh nggak ceritain sama Kak Eva? Oh, tadi di rumah soalnya mamaku bilang, guru kamu Eva ya gitu. Jadi aku panggil Eva juga. Emang nggak boleh ya, Pak? Bukan nggak boleh sih, cuman kayaknya kurang sopan deh. Karena mama kamu kan lebih tua dari Kak Eva. Kalau kamu kan lebih muda. Gitu ya sayang ya. Boleh, boleh panggil Kak Eva nak. Oke, makasih. Udah selesai, clear. Nggak sampai kebencian yang mendendam, berpikiran jauh gitu. Nah itu juga ya, ternyata kita sebagai pengajar tuh harus ada, jangan langsung menuduh anak ini melakukan Iya. sesuatu tanpa kita tahu latar belakangnya seperti Betul, apa ya Bu betul, Helena ya. betul banget. Terus apa namanya, kalau kita sudah menempatkan diri sebagai mamanya, pasti kita nggak akan puas deh dengan target nilai dia 6. Iya nggak sih? Maunya sempurna, Iya lebih kan? baik ya. Kita akan berusaha supaya dia setinggi-tingginya yang dia bisa jangkau. Jadi kalau saya selalu bilang sama mereka, nak, Mem Helen sangat senang kalau kamu punya impian. Karena dalam setiap impian ada power, the power of dream. Sekarang mimpi kamu matematika nilai berapa? Nanti di raport maunya kamu berapa? Siapa yang mau nilainya 5? Oh, nggak mau. Siapa targetnya 6? Nggak ada. Serius nih nggak ada. Tapi kenapa kalian suka dapat 6 ya? Terus, tapi kita maunya nggak segitu, Mem. Ya sudah, tapi emang susah sih, Mem. Oke, kita bikin jadi mudah. Sekarang kamu tulis dulu, targetnya berapa? Karena kalau kamu nggak ada target sama seperti kapal nih, ke sana, ketiup angin, kiri, kanan. Tapi kalau kamu punya target, itu seperti kamu lempar jangkar. Kamu mau kemana nih? Mau yang jauh atau yang deket? Atau tetap di sini gitu kan? Kalau mau yang jauh, kamu lempar, kapal kamu akan arah ke sana gitu. Kamu juga begitu, kalau targetnya 10 atau 9, kamu akan berjuang lebih daripada orang yang targetnya 5 gitu. Nah, sekarang kalau sudah bikin targetnya taruh di meja. Mereka tulis tuh targetnya. Target nilaiku matematika 9. Bahasa Indonesia bahasa Indonesia 9 juga deh gitu. IPA berapa? IPA nih kayaknya bisa 10 nih, Mem. Oke, 10 silakan. Ada juga targetnya 8. Kenapa, Nak? Karena nilaiku selama ini 4, Mem. Aku pengen 8 aja. Oh, boleh, boleh. Nah, jadi kalau mereka nilainya di bawah itu, di bawah target dia, biasanya saya akan tanya, kenapa nak? Kok nilainya target kamu 9, kok masih 6? Menurut kamu harus bagaimana? Jadi perlu kita kasih dorongan dan juga masukan supaya mereka bisa bertumbuh terus gitu dan merasa disayangi. Karena ada yang peduli dengan nasib saya ya. Betul. Ternyata Mem ini peduli dengan nasib saya, nggak cuma sekedar mengajar. Kalau cuma teacher, saya pikir aduh bejibun di dunia ini. Tapi kalau master, artinya guru yang betul-betul menempatkan dirinya sebagai orang tua buat anak-anaknya, itu yang langka. Dan saya mau ajak semua kita untuk menjadi master. Jadi total, kalau ngajar tuh total gitu.
Semuanya kita gunakan, yang kita tahu, yang kita bisa pelajari, kita praktekkan. Sehingga anak-anak itu akan mempunyai hubungan yang manis dengan kita, yang sangat harmonis. Dan kisah kita dengan anak kita akan menjadi lukisan yang indah, menjadi kisah klasik untuk masa depan. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena. Kita sudah membahas bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis antara anak dan juga pengajar ataupun guru. Ternyata caranya ada banyak, di mana kita harus mengenal dulu anak-anak kita dan kita menjadikan diri kita master teacher, bukan hanya sekedar teacher. Contohilah Tuhan kita menjadi master teacher bagi kita. Dan kita juga bisa belajar untuk menjadi master teacher bagi anak-anak kita. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Cintai anak Anda untuk generasi yang lebih baik, dan shalom, Tuhan berkati.